Para jamaah rahimakumullah, apa nikmat terbesar dalam hidup kita, Bapak Ibu? Iman. Ada lagi yang lain? Islam. Ada lagi, Pak? Sehat. Nikmat terbesar, kalau saya tanya ke jamaah, rata-rata jawabannya sama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Jawaban itu nggak salah, tetapi ada nikmat yang lebih besar dari 3 nikmat itu sebelumnya. Jadi sebelum dapat 3 nikmat itu, ada yang lebih besar lagi. Nikmat apa? Hidayah, ya iman Islam itu. Panjang umur nek kafir percuma, Pak. Panjang umur nek sakit-sakitan gak enak. Nikmat terbesar yang lebih dulu daripada segala nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak mungkin Islam, kita nggak mungkin beriman, kita nggak mungkin duduk di sini kecuali karena perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Kita semua sudah pegang kuncinya surga. Maka insya Allah semua yang hadir di sini ahli surga semua. Amin. Rasul mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Kita semua sudah pegang kuncinya surga. Berarti alhamdulillah kita ini semua calon penghuni surga. Terus pertanyaannya adalah, yang ngajarkan kita kalimat la ilaha illallah itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, Pak, saksikan, pakai jilbab semua, nutup aurat, dimuliakan oleh Allah. Dulu laki-laki itu boleh nikah sama 100 sampai 1000 orang wanita. Setelah Islam turun, wanita dimuliakan, gak boleh banyak-banyak, dibatasi. Dari yang laki-laki boleh 10, 50, 100, hanya boleh berapa maksimal? 4, dimuliakan. Dulu wanita gak dapat sama sekali warisan. Islam turun, wanita dapat bagian dari warisannya. Ayat jilbab turun kepada siapa? Rasulullah. Ayat tentang warisan turunnya kepada siapa? Tentang Rasulullah, kepada Rasulullah. Jadi segala nikmat yang kita peroleh hari ini itu sumbernya lewatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita, Pak, pernah punya masalah. Kita kalau lagi buntu, lagi ada masalah, yang kita lakukan apa biasanya, Pak? Apa, Bu? Kalau kita lagi punya masalah, lagi ada hajat, yang kita kuatin apanya? Doanya. Betul enggak? Bukankah banyak ibu doa minta ini dikabul, pengen umroh dikabul, pengen haji dikabul, doa pengen bangun masjid ini dikabul oleh Allah. Pertanyaannya, yang ngajarkan doa itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau ya Nabi Muhammad melainkan untuk jadi rahmat, agar Allah memberikan rahmat untuk semesta alam. Maka kehadiran Nabi Muhammad itu rahmat untuk semesta alam. Masya Allah. Bahkan Nabi Adam alaihi salam dikatakan dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim, kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim An-Naisaburi itu adalah kumpulan kitab hadis sahih yang persyaratannya sudah memenuhi hadis sahihnya Bukhari dan Muslim. Tetapi hadis itu tidak sampai kepada Imam Bukhari dan Muslim, tapi diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Tetapi dari segi syarat memenuhi, maka disebut kitab Sahih Al-Hakim, disebut namanya kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim. Dalam kitab Sahih, hadis sahih tersebut diceritakan Rasulullah bersabda, menceritakan kisah Nabi Adam alaihissalam. Ketika dia berbuat dosa, Nabi Adam berbuat dosa, diturunkan ke dunia, ratusan tahun berdoa kepada Allah dengan doa yang terkenal, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Adam ratusan tahun
tidak dikabul oleh Allah. Taubatnya Nabi Adam itu sampai dikatakan diturunkan ke dunia, Nabi Adam duduknya begini, kepalanya ini diletakkan di dengkulnya, nangisnya sampai 100 tahun, sampai air mata yang jatuh ke tanah itu menumbuhkan tanaman. Saking lamanya Nabi Adam menangis. Nabi Adam itu nggak pendek kayak kita. Tingginya Nabi Adam itu 60 sampai 80 hasta. Sakwit kelopo dhuwure. Itu Nabi Adam. Tingginya Nabi Adam itu segitu. Awake dhewe sing pendek-pendek, kuntat-kuntat, cebol-cebol ini umatnya Nabi Muhammad. Tapi pendek-pendek itu biar apa? Makannya nggak banyak. Kenapa pendek-pendek umurnya? Biar hisapnya nggak panjang, nggak banyak. Pendek-pendek umurnya, tapi pahalanya dilipat gandakan. Itulah berkahnya jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cerita Nabi Adam dulu. Cerita Nabi Muhammad itu butuh berseri sampai mungkin nggak akan selesai-selesai. Nabi Adam bertobat ratusan tahun nggak diterima, sampai dia teringat sesuatu lalu dia angkat tangan berdoa, Allahumma as'aluka bihaqqi Muhammad lima ghafartali ya Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan haknya Muhammad, ampuni dosaku. Pertanyaannya, Nabi Muhammad sudah ada belum? Belum ada. Kok bisa Nabi Adam menyebut nama Muhammad? Nabi Muhammad itu memang namanya terkenal sebelum lahir, setelah lahir, saat kehidupannya, dan setelah kematiannya terus dikenang ila yaumil qiyamah. Makanya dalam surat Alam Nasrah itu, Al-Insyirah, dikatakan wa rafa'na laka zikra. Kami tinggikan kedudukanmu, namamu, sebutanmu itu disebut-sebut orang. Sebelum kelahiranmu sudah disebut-sebut, ketika engkau hidup disebut-sebut, ketika engkau sudah meninggal namamu masih terus disebut-sebut, bahkan di hari kiamat namamu terus disebut-sebut. Wa rafa'na laka zikra. Nabi Adam berdoa, ya Allah, ampunilah aku memohon kepadamu, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad, dengan hak kedudukan Nabi Muhammad, lima ghafartali, ampuni dosa-dosaku. Padahal belum ketemu Nabi Muhammad, kok bisa nyebut nama Nabi Muhammad? Lalu Allah bertanya, ya Adam, wa kaifa arafta Muhammad walam akhluqhu? Kok bisa engkau kenal Muhammad, orangnya belum aku ciptakan? Walam akhluqhu, orangnya belum aku ciptakan, kok bisa kenal Muhammad? Apa jawaban Nabi Adam alaihissalam? Beliau menjawab, ya Allah, lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fi ruhika rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimul arsh maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'alimtu lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaik. Ya Allah, ketika engkau tiupkan ruh ke dalam jasadku, aku angkat kepalaku, rafa'tu ra'si. Jadi ketika Nabi Adam ditiupkan ruhnya, tadinya kan berupa tanah liat, ditiupkan ruh, melek Nabi Adam, diangkat kepalanya, rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimul arsh, aku melihat di tiang-tiang arshmu maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terdapat tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilai. Saya paham kalau ada nama makhluk yang lain kok bisa bersanding dengan namamu, bisa jejer dengan namamu, pasti makhluk itu sangat engkau cintai. Walau aku nggak tahu siapa itu Muhammad, apa itu pasir, tanah, batu, pohon, saya nggak tahu. Saya hanya berkesimpulan bahwa makhluk itu pasti sangat engkau cintai karena namanya engkau sandingkan dengan namamu. Apa jawaban Allah? Sodakta ya Adam, kau benar. Innahu li ahabal khalqi ilayya. Nabi Muhammad itu makhluk yang sangat-sangat aku cintai. Ud'uni bihaqqihi, berdoalah kepadaku dengan haknya Muhammad. Bawa nama Nabi Muhammad dalam setiap doa-doamu. Faqad ghafartulak, maka aku terima taubatmu, aku ampuni dosa-dosa. Laula Muhammad ma khalaqtuk, kalau bukan karena Muhammad, engkau ya Adam tidak aku ciptakan. Ada tambahan riwayat Imam Ibnu Abbas, beliau mengatakan walal jannah walan nar. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak menciptakan walal jannah walan nar, tidak menciptakan surga dan neraka.
Subhanallah. Karena itulah sahabat Nabi bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan engkau menjadi nabi? Kapan engkau menjadi nabi?" Rasulullah menjawab, "Kuntu nabiyan wa Adam lamun jadilun fitinatih." Saya sudah jadi nabi, sementara Adam itu masih berupa adonan, berupa tanah liat, belum ditiupkan rohnya Nabi Adam. Nabi Muhammad sudah menjadi nabi. Maka dalam hadis yang lain Imam Bukhari mengatakan, "Ana awalun nabi fi khalqi wa akhirun fil ba's." Saya itu nabi yang pertama diciptakan oleh Allah, tapi aku nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah. Jadi yang pertama itu Nabi Muhammad, tapi yang terakhir diutus ke bumi adalah Nabi Muhammad. Karena itulah semua nabi tidaklah diutus oleh Allah ke dunia, melainkan semua nabi itu harus tanda tangan MOU kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan dulu ayatnya dalam Al-Quran. Bapak Ibu dicek surat Ali Imran ayat 81. Semua nabi yang diutus oleh Allah melainkan harus tanda tangan MOU. Apa isi tanda tangan MOU-nya? Kita dengarkan. Ali Imran 81. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah. Jadi ketika Nabi itu diutus oleh Allah, di zamannya diberi kitab dan hikmah. Nabi Daud dapat Zabur, Nabi Musa dapat Taurat, Nabi Isa dapat Injil dan sebagainya. Lalu datang di zamanmu seorang Rasul, maksudnya Nabi Muhammad. Para mufasir menyebut ini Nabi Muhammad yang dimaksud. Lalu datang seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada dalam kitabmu, membenarkan apa yang ada di tanganmu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya, menjadi penolongnya, menjadi makmumnya. Jadi kalau Nabi Musa ketika diutus, "Ya Musa, ketika kamu nanti nerima Taurat, muncul seorang Rasul, Nabi Muhammad di zamanmu, kamu harus jadi penolongnya, kamu harus jadi makmumnya." "Ya Isa, ketika engkau masih hidup, engkau nerima Injil, di zamanmu muncul seorang Rasul, maka kamu harus menolong dia, jadi makmumnya." Begitupun nabi-nabi yang lain. Maka itulah Nabi Muhammad disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi, pemimpin para nabi dan rasul. Semua nabi harus makmum kepada Nabi Muhammad. Semua nabi harus menjadi pengikutnya Nabi Muhammad. Walaupun saat itu dia menjadi seorang raja seperti Nabi Sulaiman, jadi raja. Tapi ketika dia jadi raja, datang Nabi Muhammad, dia harus turun dari singgasananya, menyerahkan tahtanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Surat Ali Imran ayat 81. Agungnya Nabi Muhammad, besarnya kedudukan Nabi Muhammad. Bahkan sholat subuh kita tadi tidak diterima oleh Allah kecuali kita membaca sholawat dan salam dulu untuk Nabi Muhammad. Betul nggak, Pak, Bu? Sholat itu komunikasi antara siapa dengan siapa, Bu? Antara komunikasi siapa? Allah dengan kita, kita dengan. Kalau Bapak jawabannya apa? Sholat itu komunikasi siapa dengan siapa? Siapa? Kita dengan. Kok rapi diri, Pak? Dereng sarapan. Kita ini semua selama ini taunya sholat itu komunikasi antara kita dengan Allah. Tidak begitu, Pak. Sholat itu komunikasi antara kita dengan Allah dan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, syirik dong. Lah gimana syirik? Kalau syirik, yuk kita syirik bareng-bareng. Dalam tahiyat jenengan baca apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Benar? Tahu artinya, Ibu? Assalamu alayka, keselamatan untukmu. Ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wa rahmatullah wa barakatuh. Kita lagi mengucapkan salam kepada siapa? Nabi Muhammad. Loh, katanya sedang ngobrol sama Allah, komunikasi sama Allah.
Tapi ternyata di sela-sela sholat kita ada waktu kita disuruh oleh Allah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat kita itu nggak diterima sebelum kita mengucapkan salam dulu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa agungnya Nabi Muhammad, tingginya kedudukan Nabi Muhammad, sampai Nabi Adam tadi tidak diterima taubatnya kecuali setelah dia nyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gini Pak, kalau saya nulis kitab atau ada buku judulnya biografi Muhammad, biografi Soekarno. Buku itu judulnya biografi Soekarno. Kira-kira di buku itu hanya ada nama Soekarno atau ada nama-nama lain masuk dalam buku itu? Pasti ada. Nama bapaknya, ibunya, mbahnya Soekarno. Betul. Istri-istrinya Soekarno, anak-anaknya Soekarno, keluarganya, teman-temannya, musuh-musuhnya Soekarno. Betul enggak? Namanya biografi Soekarno. Sama dengan bumi ini. Bumi yang kita tinggali ini, kalau dibuat film, bumi ini sebenarnya film kolosal. Yang judul filmnya adalah Muhammad. Judulnya adalah Muhammad. Bumi ini sejak awal sampai akhir semua bercerita tentang Nabi Muhammad, semua berurusan dengan Nabi Muhammad. Mari kita buktikan. Allah ketika hendak melahirkan Nabi Muhammad, itu yang diceritakan dulu siapa? Kakek-kakeknya, mbah-mbahnya dulu. Kayak biografi Soekarno yang diceritakan mbah-mbahnya dulu, orang tuanya. Dari Nabi Adam terus menerus. Maka Pak, Bu, perhatikan, Ibu Bapak pengen ketemu Nabi Muhammad, pengen lihat Nabi Muhammad, paling tidak dalam mimpi. Dulu Nabi Adam alaihissalam dikisahkan malaikat itu selalu di belakangnya Nabi Adam, berkerumun terus. Nabi Adam kemana, malaikat tuh ikut terus di belakangnya. Lalu Nabi Adam berdoa, ya Allah, kenapa malaikat selalu ikut berkerumun di belakangku? Apa jawaban Allah? Karena di tulang sulbimu, di belakang tulang sulbimu itu ada nur kekasihku, Nur Muhammad. Sehingga malaikat tertarik dengan cahaya Nur Muhammad. Ya Allah, aku pengen lihat cahaya itu, cahaya Nur Muhammad itu. Pindahkan ke depanku. Oleh Allah dipindahkan cahaya itu, diletakkan di depannya Nabi Adam. Lalu malaikat yang di belakang semua pindah ke depan, karena mereka itu berkerumun tertarik dengan cahayanya Nabi Muhammad. Setelah melihat keindahan itu, lalu Nabi Adam berdoa, ya Allah, pindahkan cahaya ini ke ujung kuku jempolku ini. Dipindahkan oleh Allah ke ujung jempolnya Nabi Adam. Lalu Nabi Adam mengecup cahaya Nur Muhammad itu, dikecup lalu berdoa dan diusapkan ke kelopak matanya. Marhaban ya Habibi ya qurrata ain Muhammad ibnu Abdillah. Diusapkan di matanya. Oleh karena itu, marhaban ya Habibi ya qurrata ain, selamat datang wahai kekasihku, ya qurrata ain, penyejuk mataku. Maka dari itu, kita nih kalau dengar azan, pas muadzin ngomong asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengar nama Nabi Muhammad, kita dianjurkan, mustahab untuk apa? Mengecup jempol, lalu diusapkan ke mata. Setelah menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu ngecup jempol, diusapkan ke mata kita. Marhaban ya Habibi ya qurrata ain Muhammad ibnu Abdillah. Diusapkan begini. Maka insya Allah siapa yang melakukan hal itu, dia akan bermimpi berjumpa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum pernah ya ngamalkan? Ya amalkan. Setiap dengar asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sebut nama Nabi Muhammad, jawab dulu asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kecup. Marhaban ya Habibi ya qurrata aini Muhammad ibnu Abdillah, diusapkan ke mata, supaya dapat melihat Nabi Muhammad dalam mimpi atau nanti di hari kiamat. Kembali, Nabi Adam, nurnya Nabi Muhammad Allah kembalikan ke tulang sulbinya. Allah kembalikan Nabi Adam itu nurnya Nabi Muhammad ke tulang sulbinya Nabi Adam. Itu cahaya Nabi Muhammad berpindah dari tulang sulbi yang mulia ke tulang sulbi yang mulia berikutnya sampai ke Nabi Nuh.
Ibu tahu kenapa Nabi Nuh itu di zamannya itu semua banjir tenggelam, Nabi Nuh selamat? Karena dia membawa nur Nabi Muhammad. Pindah-pindah ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar 40 hari 40 malam oleh Namrud. Benar? Pernah dengar kisah itu? Nabi Ibrahim dibakar 40 hari 40 malam oleh Raja Namrud. Kenapa tidak gosong? Karena ada nur Nabi Muhammad di tulang sulbinya Nabi Ibrahim. Ketika punya anak Nabi Ismail, nurnya pindah ke Nabi Ismail. Nabi Ismail akan disembelih, pedang sudah ada di tenggorokannya. Kenapa diganti oleh kibas? Cukup, tidak usah diteruskan ya Ibrahim, diganti dengan domba. Kenapa diganti? Karena di tulang sulbinya anak Nabi Ismail kecil, ada nurnya Nabi Muhammad SAW, yang kelak akan lahir membawa rahmat untuk semesta alam. Tulang ini, nur ini berpindah dari tulang sulbinya Nabi Ismail ke keturunannya yang mulia sampai ke Said Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad. Lalu ketika tulang cahaya itu masuk ke tulang sulbinya Said Abdullah, menikah dengan Sayyidah Aminah, nurnya itu pindah ke rahimnya Aminah. Setelah pindah, meninggal Abdullah. Tugasnya sudah selesai. Hanya tugasnya mengantarkan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si tugasnya Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad, tugasnya hanya mengantarkan nurnya Nabi Muhammad ke rahimnya Sayyidah Aminah. Setelah Aminah hamil 2 bulan meninggal, tugasnya sudah selesai. Subhanallah. Dan cahaya itu akhirnya keluar menjadi rahmat bagi semesta alam. Terus Nabi Muhammad lahir. Kisah ini dari awal, dari Nabi Adam manusia pertama, terus berlangsung dalam kehidupan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diceritakan sahabat-sahabatnya, keluarganya semua, sampai meninggalnya Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad diceritakan. Kita ini bagian dari sinetron itu, film kolosal yang judulnya Muhammad tadi. Kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Bahkan sinetron ini, bumi ini kan sinetron, saya katakan dunia ini sinetron, film kolosal yang judulnya Muhammad. Film ini nggak akan selesai alias kiamat sebelum urusan dengan Nabi Muhammad selesai. Maka nanti akan turun Nabi yang oleh Allah disimpan di langit. Nabi siapa? Nabi Isa. Tugasnya apa Nabi Isa turun? Membenarkan ajaran Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Isa ketika turun di Masjid Menara Putih Damaskus, ketemu dengan Imam Mahdi. Nabi Isa, ini Nabiullah Isa, ini Nabiullah Isa. Semua orang meyakini, karena bisa juga mengatakan ana Isa ibnu Maryam. Disuruh ngimami sholat, Nabi Isa nggak mau. Kenapa? Saya itu makmumnya Nabi Muhammad. Maka Nabi Isa mengatakan tidak. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saya nggak mungkin mengimami kalian sementara kalian adalah umat yang terbaik. Bahkan Nabi Isa saja nggak berani jadi imamnya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya yang jadi imam siapa? Imam Mahdi, Al-Mahdi. Subhanallah, dunia ini adalah film kolosal yang judulnya Muhammad. Betapa agungnya Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihissalam ketika akan menerima wahyu dari Allah, diundang ke Bukit Tua. Ketika Nabi Musa berjalan ke sana, meninggalkan kaumnya, duluan berangkat, ditanya oleh Allah, ya Musa, kenapa engkau bersegera? Dalam surat Toha itu, kenapa engkau bersegera? Kau tinggalkan kaummu. Dan kenapa engkau ketika Nabi Musa ketika Nabi Musa sampai ke lembah tua itu, apa kata Allah? Ya Musa, ini ana rabbuka fakhla'na laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, aku ini Tuhanmu. Fakhla'na laik, tinggalkan sendalmu di luar. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, karena engkau ada di lembah yang disucikan, yaitu lembah tua. Pak, perhatikan Ibu. Nabi Musa ketika akan ketemu Allah di bukit atau di lembah tua, sendalnya suruh ditaruh di luar. Kayak kita mau sholat ke masjid, sendalnya di luar. Ini tempat yang disucikan. Nabi Musa mau ketemu Allah, sendalnya suruh ngelepas di luar. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Siwak-siwaknya yang ada di kantongnya Nabi Muhammad
sorbannya, imamahnya, gamisnya, sampai sendalnya Nabi Muhammad itu tidak disuruh melepas sampai ke Sidratul Muntaha. Subhanallah. Makanya jenengan kalau melihat ada peci, topi yang ada lambangnya kayak gini, Bu, lihat lambang ini, Bu. Lihat enggak? Lambang apa itu? Ini lambang terompahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa lambang sendal terompah diletakkan di kepala? Karena sendalnya Nabi Muhammad dulu pernah ada di atas kepala kita semua. Di atas. Ini lambang apa? Sama enggak ini? Lambang terompah. Ini cincin saya lambangnya terompah. Ibu tahu, ada orang yang begini. Ketika dia itu pergi ke suatu tempat, komunitas, perkumpulan, dia merasa nggak dihormati, nggak dihargai. Karena dia merasa punya kedudukan, punya jabatan, ngambek. Aku nanti ora diwongke, saya nggak dihargai. Mutung pergi, gara-gara merasa tidak dihargai. Baik, saya kasih tahu. Bapak Ibu tahu harga kita berapa? Tahu harga kita berapa? Tahu Pak, harga kita berapa? Mau tahu harganya berapa? Mau tahu? Saya kasih tahu ya, harga kita berapa? Kalau ibu, bapak, saya kasih hadiah, milih salah satu. Pilih loh ya, nggak boleh dua-duanya diambil. Ini milih salah satu. Yang ini saya kasih seorang laki-laki, seorang pembantu, seorang budak yang akan melayani Bapak Ibu sampai mati, sampai meninggal. Gak usah digaji, saya yang bayar. Saya titip, saya kasih seorang laki-laki, seorang budak yang akan melayani panjenengan. Gak usah digaji, saya yang gaji. Ini orang soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang baik, jujur. Ini hadiah pertama. Orang soleh, hadiah pertama orang soleh, baik, jujur. Hadiah kedua, Bapak Ibu milih yang mana? Yang kedua adalah sendalnya Nabi Muhammad yang pernah dibawa ke Sidratul Muntaha. Pilih mana? Pilih sendal. Harga diri kita seberapa? Tidak lebih mahal daripada sendalnya Nabi Muhammad. Itu pengen tahu. Jadi kalau pengen tahu harga diri kita, saya udah hargai, mereka nggak menghargai saya. Nah iya, emang harga kita itu lebih murah daripada sendalnya Nabi Muhammad. Ibu punya sendalnya Nabi Muhammad, diletakkan di rumah, diumumkan, semua orang tahu jenengan punya sendal aslinya Nabi Muhammad. Kayak yang di Temboro itu ada sendalnya Nabi Muhammad di Museum Rasulullah. Ada sendalnya Nabi Muhammad. Itu seluruh dunia pengen datang, pengen lihat. Jenengan tinggal pasang loket depan rumah, tiket masuk 50.000, sugih jenengan. Sugih ya. Masya Allah. Bisa bayar budak sendiri, bisa beli sendiri, kan? Seberapa-berapa bisa. Jadi kalau tanya harga diri kita berapa, tidak lebih mahal daripada sendalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa agungnya Nabi Muhammad. Nabi Musa mau ketemu Allah, suruh ngelepas sendalnya. Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha, sendalnya masih dipakai, tidak disuruh melepas. Subhanallah. Nabi Musa ketika disuruh oleh Allah, sampai jam berapa ya tadi? Jam 9. Tanya jawabnya mulai jam berapa? Jam 8:15. Ini setengah 9 selesai semuanya atau gimana? Setengah 11 selesai materi. Lemes juga aku ya. Lumayan. Saya izin minum boleh, Bapak Ibu? Bapak Ibu tidak ada minum? Saya mohon panitia tidak membagikan makanan minuman ketika sedang berlangsung acara, karena secara adab keilmuan kurang adab. Jadi kalau membagi snack, bagi minum itu sebelum acara atau setelah acara, atau pas sesi bebas, nanti tanya jawab itu silahkan. Terus materi jangan. Pertama gini, saya lagi ceramah atau ustadz yang lain lah, ustadz lagi ceramah, bagi snack berantai. Saya yakin jamaah nggak memperhatikan ustadz, tapi mikir ke snack. Ustadznya pun tidak khusyuk. Katanya kok snacknya sithik, aku ora kebagian nih kita iki.
Ya, baginya nanti ya. Jadi mohon kerjasamanya. Baik, lanjut. Tadi sampai mana tadi? Mau cerita apa tadi? Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah, "Idhhab ila Fir'aun fa innahu tagha." Ya Musa, dakwahi Fir'aun. Wah, Bu, ngeri. Yang didakwahi Fir'aun, yang kejahatannya itu setiap anak-anak laki-laki lahir langsung disuruh disembelih, dibunuh. Orangnya kejam, bengis, jahat. Lah Nabi Musa suruh dakwahi Fir'aun, peluangnya cuma 2. Kalau enggak disate sama Fir'aun, ditongseng sama Fir'aun. Artinya dakwah di depan Fir'aun yang sama aja setor nyawa. Kan konyol. Secara logika manusia perintahnya konyol, tapi ini perintah dari Allah. Enggak bisa nolak, sami'na wa ata'na. Maka Nabi Musa itu hatinya sempit. Ya Allah, ini saya disuruh dakwah kepada Fir'aun, orang yang begitu jahat, bengis, kejam. Maka karena dadanya sesek, sempit, kayak kita Pak, jenengan disuruh ngasih sambutan, nyekel mic nganti ngene iki kok. Bener tak? Itu baru suruh ngasih sambutan, itu ceramah di depan Fir'aun. Nabi Musa itu ndredeg, ketakutan. Doa sama Allah dengan doa yang kita semua hafal. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbis rahli sadri, lapangkan dadaku ya Allah. Iki sempit saya nyesek niki, deg-degan saya, lapangkan, tenangkan dadaku. Nabi Musa ingin lapang dadanya, minta sama Allah. Tapi Nabi Muhammad belum minta, sudah dikasih sama Allah. Dalam Al-Quran dikatakan alam nasrah laka sadrak. Bukankah sudah aku lapangkan dadamu Muhammad? Sudah dilapangkan, belum minta, sudah dikasih. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyebut semua nama Nabi itu, yang 25 Rasul itu disebutkan. Allah memanggil mereka dengan namanya langsung. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Adam disebutkan langsung. Ya Musa fa'ajiltu ilaika rabbi litarda, disebut. Ya Nuh, ya Saleh, ya Hud. Semua nabi oleh Allah disebutkan langsung namanya. Ya Isa ibnu Maryam disebut langsung. Hanya satu nabi yang namanya tidak langsung disebut oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam Al-Quran, Bu, ini jenengan cari PR ya, cari dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ada nggak ayat yang bunyinya ya Muhammad? Tidak ada. Yang ada ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, ya ayuhal mudaththir, ya ayuhal muzammil. Disebutkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan selimut yang nempel sama Nabi Muhammad diabadikan dalam Al-Quran. Ya ayyuhal muzammil. Betapa agungnya Nabi Muhammad. Selimut yang melekat di Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah. Tidak ada dalam Al-Quran ya Muhammad, ya Muhammad, gak ada. Kalau yang lain ada, ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Isa, ada. Tapi Nabi Muhammad, Allah gak pernah nyebut nama Muhammad secara langsung. Allah ngajarkan kepada kita adab sopan santun cara nyebut Nabi Muhammad. Oleh karena itu turunlah surat An-Nur ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Janganlah kamu jadikan panggilan terhadap Rasul di antara kamu seperti kamu manggil sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Ini Allah yang ajarkan, dan Allah mencontohkan kalau panggil Nabi Muhammad jangan sebut namanya saja, sebut kedudukannya. Makanya saya kalau baca sholawat nggak sampai hati keluar di mulut saya itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali, itu nggak sampai hati. Pasti ya Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim ala Nabiyyina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Rasulina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Karena nggak sampai hati nyebut nama Muhammad.
Sekarang gini Pak, kalau yang ceramah di sini Ustadz Abdul Somad, kenal? Kenalan di mana Bu? Di TV. Tahu. Ustadz Abdul Somad diundang ceramah di sini, kebetulan saya yang jadi MC-nya. Mungkin nggak saya ngomong gini, Bapak Ibu, acara selanjutnya acara inti tausiah oleh Abdul Somad. Mat, silahkan Mat. Sopan nggak? Padahal hanya Ustadz loh, manusia loh, bukan Nabi, bukan Rasulullah. Sekarang jenengan pilih, rasakan antara dua kalimat ini mana yang lebih enak yang didengar, pertama atau kedua. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita sampaikan salawat dan salam untuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, Bapak Ibu, mari kita sampaikan salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak yang mana? Apa bahasa Arabnya baginda itu? Ya Sayyidina itu. Ada hormat sama Nabi Muhammad, ada adab sopan santun sama Nabi Muhammad. Ngomong Allahumma sholli ala Muhammad enggak dosa, enggak dosa. Siapa bilang dosa? Dapat pahala dia. Cuman secara adab kurang adab. Karena Allah perintahkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sampaikan salawat dan salam yang bagus, sampaikan salawat dan salam yang bagus, yang sempurna, yang penuh ketakziman, yang penuh penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Ustadz Abdul Somad aja manggilnya Al-Mukarram, Al-Ustadz gitu. Masa ke Nabi Muhammad? Mat Nabi Muhammad. Jangan, kita ini umatnya Nabi Muhammad yang butuh syafaatnya Nabi Muhammad. Tahu, saya manggil pembicara aja, manggil teman-teman aja, panjenengan semua, Pak Eri, Pak siapa gitu, dipanggil Pak Slamet, saya sebut Pak. Ke Nabi Muhammad manggilnya, ya Allah sampaikan salawat dan salam untuk Muhammad. Kok tega gitu nyebut itu? Ya Allah sampaikan salawat dan salam untuk Muhammad. Kok tega nyebut itu? Ini bukan urusan masalah dosa tidak dosa loh ya, saya katakan sekali lagi. Tapi adab. Karena Allah pun nggak pernah nyebut Muhammad dalam Al-Quran, nggak pernah. Ya Muhammad nggak pernah. Tapi ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul. Masya Allah. Itu kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mulia, yang begitu agung, kedudukannya luar biasa. Semua Nabi kenal dengan Nabi Muhammad. Semua Nabi-Nabi terdahulu kenal dengan Nabi Muhammad. Bahkan di hari kiamat, ketika kita di padang mahsyar, matahari didekatkan, ya Allah rasanya panas, gak pakai baju telanjang, khufatan, khurlan, auratan, gak pakai alas kaki, gak pakai baju, gak ada yang pakai topi, pakai peci, panas, matahari didekatkan, banjir keringat, ada yang tenggelam dengan keringatnya, berenang dengan keringatnya. Dan itu gak sebentar, 50.000 tahun loh di padang mahsyar itu. 50.000 tahun, yang satu harinya di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Akhirnya Allah gerakkan orang-orang ini, manusia yang di padang mahsyar ini, untuk menghadap ke Nabi Adam, minta tolong ke Nabi Adam, minta syafaat. Nabi Adam gak bisa ngasih syafaat. Nafsi, urus masing-masing. Saya juga lagi bingung, saya punya masalah berat. Saya dulu pernah punya dosa, diusir dari surga. Nabi Adam diusir dari surga karena dosanya satu, yaitu makan buah khuldi. Dosanya Nabi Adam berapa? Satu. Karena satu dosa diusir dari surga. Dosa kita berapa? Sian. Iblis itu dosanya cuma satu, diusir dari surga. Sombong, merasa diri lebih baik. Itu dosanya iblis. Satu dosanya iblis. Dan iblis itu saya tanya Pak, pernah berbuat syirik nggak? Iblis pernah berbuat syirik nggak? Nggak pernah, wong dia Tuhannya Allah, dia tahu Allah yang maha menciptakan, tahu surga, tahu neraka, Allah penguasa jagat semesta. Iblis itu masih percaya sama Allah. Rabbi la'aghwiyannaka ajma'in. Allah perintahkan iblis diusir dari surga, itu masih minta lahuyannaka, karena kau telah menyesatkan aku ya Rabb, menyesatkan aku. Ya sudah, aku akan menyesatkan manusia semuanya. Masih doanya masih minta sama
Allah, masih minta sama Allah. Iblis sejahat-jahatnya iblis itu nggak pernah syirik. Lah kita mungkin pernah biyen pasang sesajen, gawe sayur lodeh, ngusir badai dari Australia zaman biyen gitu, tahun 2000 berapa itu, suruh naruh uang 100 rupiah gambar wayang itu. Jadi kita ini nggak usah sombong-sombong. Kalau iblis aja dosanya mungkin lebih banyak kita. Pernah syirik mungkin kita. Iblis tidak pernah syirik. Ya Allah. Kita sama anjing itu bersih mana dosanya? Bersih anjing. Anjing itu nggak pernah berbuat dosa. Anjing loh yang najis loh. Anjing itu nggak pernah berbuat dosa. Di akhirat selesai. Paling kalau dia pernah dolimi temennya, gigit temennya, digigit sebentar selesai udah. Kita ini lebih parah daripada segawon tadi, daripada guguk tadi. Jadi manusia itu tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Yang ceramah ini jauh lebih bawahnya jenengan semua. Jenengan tuh kesalahannya itu nggak ada. Penceramah ini banyak omongnya, banyak salahnya. Lebih enak yang duduk ini. Makanya saya itu lebih senang dengarkan aja. Gantikan mas ini mas, tak kerjaan aja. Lebih enak mendengar, bener. Lebih enak mendengar. Baik, lanjut. Tadi saya mana lupa ngalor ngidul. Mana tadi? Hah? Bukan, sebelumnya. Oh, penyebutan Nabi tadi sudah sampai penyebutan Nabi tadi. Jadi menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW itu dengan penuh ketakziman. Nah, di hari kiamat itu semua orang menghadap Nabi Adam. Nabi Adam menolak, nggak bisa bantu. Suruh datang ke Nabi Nuh nolak. Suruh datang, Nabi Nuh itu kesalahannya satu, doakan anaknya yang kafir. Itu kesalahannya Nabi Nuh. Ingat terus itu, dosa saya pernah ditegur sama Allah dalam Al-Quran. Dia itu bukan saudaramu meskipun dia kerabatmu, karena dia nyata-nyata telah kafir, kata Allah dalam Al-Quran. Walaupun itu anakmu, jangan doakan orang kafir. Lah kita, sebagian kita Islam, bapak ibunya Katolik, meninggal, anaknya kok sempat-sempatnya berdoa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma. Doa itu nggak boleh dibaca kalau orang tuanya Katolik atau Kristen atau Hindu. Doa itu dibaca kalau orang tuanya Islam. Nabi Nuh sekali aja memohonkan ampun pada orang kafir, keinget sampai hari kiamat. Kita banyak dosanya. Mengucapkan Natal barang, malah beleguduk monyor-monyor. Suruh pergi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga, saya nggak bisa nolong. Saya itu punya dosa 2 kali. Pernah bohong di dunia itu 2 kali Nabi Ibrahim. Keingetan bohongnya 2 kali. Kita Pak berapa Pak? Ya Allah, dosanya apa? Itu udah bingung Nabi Ibrahim. Datang ke Nabi Musa saja. Datang seluruh manusia ini mendatangi, cari Nabi Musa. Ketemu Nabi Musa. Ya Musa, anta kalimullah, engkau kalimullah. Allah ngomong langsung denganmu. Tolonglah kami ini. Kata Nabi Musa, saya dulu punya dosa, pernah nempeleng orang sampai mati. Saya bingung, saya belum pernah melihat Allah semarah hari ini. Nafsi, urus masing-masing. Semua Nabi angkat tangan, datang ke Nabi Isa. Nabi Isa juga bilang begitu. Saya nggak bisa nolong kamu, kalian semua. Yang bisa nolong hanya kekasihnya Allah, Habibullah Muhammad SAW. Semua orang datang ke Nabi Muhammad, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Katolik, semua datang ke Nabi Muhammad. Apa jawab Nabi Muhammad ketika mereka minta tolong? Ya Muhammad, tolonglah kami. Gimana ini keadaan kita? Kita sudah kehausan, kelaparan, dibiarkan di padang mahsyar seperti ini. Apa jawab Nabi Muhammad? Analaha, analaha, analaha. Ini bagian saya, ini bagian saya. Memang ini bagian saya yang Allah sudah janjikan kepada saya. Lalu Nabi Muhammad sujud berdoa kepada Allah supaya segera digelar persidangan. Maka setelah itulah baru Allah menggelar karpet dan diletakkan meja hijau, kira-kira gitu loh, di sidang 1 per 1. Kalau enggak kita masih diombang-ambingkan di padang mahsyar, lari sana lari sini bingung, mau ngiyup nggak ada pohon, nggak ada batu, nggak ada gedung. Ya Allah, Nabi Muhammad itulah syafaat yang pertama berlaku untuk semua manusia, namanya syafaatul uz.